Lihat deh, tampilannya itu langsung dipilih khas banget Summarecon, apa? Yaitu timeless. Dan ini timelessnya bukan sebarang timeless teman-teman, tapi timeless yang tropical. Jadi ada permainan secondary skin yang dikotakin seperti itu. Dan tahu nggak? Itu bahannya bukan bahan yang biasa kita lihat. Karena bahannya adalah bahan yang benar-benar anti sama rayap, UPVC. Keren ya, jadi ternyata UPVC itu sekarang bisa dijadiin seperti ini. Kayu, tampilannya itu benar-benar terlihat homey, tapi nggak perlu khawatir lagi sama rayap. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Tangerang, teman-teman. Ini keren banget, karena perumahan ini tuh punya danau sendiri. Bayangin nggak? Rumah yang mau kita review itu adalah rumah yang menghadap danau buatan ini. Dan yang kerennya danau ini, teman-teman. Wah, tuh lihat deh di situ. Sampai buat aja alur airnya aja itu dihias pakai batu-batu model seperti itu. Keren ya? Dan bayangin deh kalau misalnya kita punya rumah di sini berhadapan langsung sama danau ini. Pasti seru banget. Apalagi rumah yang lagi mau kita review ini, itu atasnya ada attiknya. Keren ya, jadi dari atas attiknya nanti teman-teman bisa setiap hari menghadap ke danau. Udah bisa ketebak kita di mana? Kita ada di Summarecon Tangerang. Dan yang lagi mau kita review ini adalah Havena Lakes. Lihat deh, tampilannya itu langsung dipilih khas banget Summarecon, apa? Yaitu timeless. Dan ini timelessnya bukan sebarang timeless teman-teman, tapi timeless yang tropical. Karena kalau kita bahas dari atas, teman-teman bisa lihat deh, gentengnya itu dibikin 45 derajat. Jadi bener-bener nggak perlu khawatir lagi yang namanya panas sama bocor karena hujan. Bener-bener sesuai banget sama iklim Indonesia. Dan karena ini rumah premium teman-teman, ini udah menggunakan genteng dengan bisa dibilang apa ya, kasta tertinggi nih. Karena dia menggunakan genteng keramik yang harganya mahal sekali. Oke, kita turun ke bawah teman-teman. Di bagian tengahnya ini unik ya. Jadi ada permainan secondary skin yang dikotakin seperti itu. Dan tahu nggak? Itu bahannya bukan bahan yang biasa kita lihat. Karena bahannya adalah bahan yang benar-benar anti sama rayap, UPVC. Keren ya, jadi ternyata UPVC itu sekarang bisa dijadiin seperti ini. Kayu, tampilannya itu benar-benar terlihat homey, tapi nggak perlu khawatir lagi sama rayap. Oke, turun lagi ke bawah, teman-teman bisa lihat. Jadi rumah ini tuh dibagi dua warna. Jadi ada yang warna putih di bagian bawah, dan atasnya itu warna coklat. Dan coklatnya ini berbeda, teman-teman. Kenapa? Karena setelah kita deketin, kita baru sadar kalau coklatnya ini itu adalah kamprot. Keren ya? Oke, sekarang kita turun lagi ke bawah, teman-teman. Ada permainan tali airnya di sebelah situ. Dan yang gue suka, ada yang ngintip-ngintip sedikit di atas bentuk railingnya. Nanti kalau kita ke atas kita bahas ya. Tapi itu bentuknya benar-benar membuat desainnya itu semakin timeless lagi dan tidak membosankan. Karena kalau misalnya kita ngambil yang bentuknya, misalnya ada ukir-ukirannya, mungkin tahun ini bagus, tapi 10 tahun, 15 tahun lagi mungkin terlihat membosankan. Tapi kalau dengan railing sederhana seperti ini, menambah timelessnya dari rumah ini. Yuk, sekarang kita bahas lagi ke sini, teman-teman. Jadi, ini adalah UPVC. Tuh, ini plastik nih, teman-teman, sebenarnya. Keren ya? Habis itu, di bagian atas ini dia pakai solar flat. Solar flatnya itu warna coklat. Ingat nggak, bro? Zaman dulu di Asia Afrika ya? Zaman Kijang Kapsul, Kijang apa tuh, kaca filmnya itu warna coklat kayak gini. Dan itu agak transparan, jadi kalau lagi nyetir kan orangnya kelihatan gitu. Sekarang ternyata digunain untuk jadi penutup dari garasi kita, itu bagus banget warnanya. Ini pakai solar flat dan di sini menggunakan besi holo 4x8. Oke, ada satu yang keren di bagian sini teman-teman. Ini bisa banget dicontoh buat di rumah teman-teman. Kenapa? Karena ini menggunakan apa? Menggunakan keramik, ukurannya itu 25x25 nih. Habis itu yang kerennya, di sini itu dikasih nut ukuran besar. Nut ukuran besar ini membentuk sebuah tali air. Ini jadi inget sama karpet kesukaan gue. Karpet kesukaan gue itu adalah menggunakan batu. Habis itu di tengahnya itu dikasih nut besar-besar seperti ini. Ternyata menggunakan keramik pun
hasilnya bisa terlihat menarik dan mahal. Keren sih. Karena ini kan model seperti ini yang pakai batu alam itu udah bertahan ratusan tahun, teman-teman. Mungkin itulah yang dimaksud dari bangunan ini adalah timeless design. Dimulai dari keramiknya. Oke, kita maju lagi ke sini, teman-teman. Ini unik sih. Unik juga ya. Jadi bagian sini tuh ada keluarnya, di sini ada keluarnya begitu. Dan di tengahnya ini tuh ada pintu yang besar. Ada railingnya di sini dan di sini ada pintu besar ya. Bisa kebayang, teman-teman, kalau ini dibuka itu tetap ada batasnya antara teras dan carport. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, rumah ini tuh sebenarnya adalah rumah Hook dan ada tampak sampingnya. Nah, namanya juga Summarecon. Di sini udah disediain tempat untuk sampah. Jadi kalau dari depan, kawasan kita nih nggak akan terlihat kumuh karena bagian tong sampahnya itu udah ditutupin yang berfungsi juga sebagai tempat naruh nomor rumah. Nah, ini adalah tampak sampingnya, teman-teman. Keren ya, jadi banyak bukaan kaca-kaca seperti itu. Habis itu di sebelah sininya ada tambahan untuk satu carport lagi. Oke, jadi namanya juga dua muka. Jadi di sebelah sini tuh juga dipikirin nggak cuma di depannya doang. Makanya teman-teman bisa lihat rumah ini tuh ada tambahan yang putih itu, ketebalan ke depan, supaya si coklatnya itu atau si abu-abu itu bisa mundur ke belakang. Hasilnya ada permainan maju mundur dari bangunannya. Di sini gue suka banget ada satu kaca sudut dari bawah sampai atas. Apa ya ini gunanya ya? Coba kita lihat yuk. Oh, ternyata ini adalah bagian tangganya, teman-teman. Hasilnya adalah kita akan punya satu tangga yang tidak akan gelap. Dan di sini juga ada satu pintu masuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Yang gue suka juga adalah ketika kita turun dari mobil, kita nggak akan kehujanan karena di sebelah sini tuh ada penutupnya. Dan gue juga suka sama pemilihan ini nih. Tahu nggak nih apa? Ini adalah peace lily. Jadi peace lily ini adalah satu tumbuhan yang dia itu bisa mengfilter udara kotor. Bagus ya. Dan ini harus ada di tempat adem. Jadi kalau teman-teman pengen punya peace lily itu harus ditaruh di tempat adem seperti ini yang ada penutupnya. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Nah, begitu masuk ke dalam, teman-teman jangan lupa ini udah menggunakan smart door lock. Tapi smart door locknya itu dipilih yang berbeda ya. Jadi di sini tuh udah ada kameranya dan besar. Jadi kalau kita pengen punya rumah yang masih kelihatan megah tapi dengan teknologi, kita bisa menggunakan smart door lock yang ukurannya panjang seperti ini nih. Keren ya? Tuh. Dan ini asiknya ada kameranya. Oke, feeling masuk dalam rumah ini lega banget sih ini. Astaga, ini enak sekali ya. Coba kita hitung ya. Ini ada berapa sih space kotaknya? Space kotaknya itu begini maksud gue. Set sampai sini ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 8, 5,6. 5,6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali 8, 8,8. Inilah feelingnya kalau kita punya satu living room yang ukurannya itu 5,5 kali 8,8 kali 9 lah. Seperti ini rasanya. Megah, luas, tapi akan lebih keren lagi kalau misalnya di atasnya dikasih void seperti ini. Megah. Dan void ini langsung berhubungan sama pintu yang ukurannya besar ini. Kita bahas sini dulu, teman-teman. Oh, ternyata menarik ya. Cegokan-cegokan itu adalah fungsinya untuk dapat ambalan-ambalan built-in seperti ini. Jadi banyak banget nih storage-nya. Nah, ini nanti satu saat teman-teman mau bikin ini lemari pun juga bisa karena ukuran depth-nya ini tuh bener-bener cukup bagus untuk lemari. Ini sekitar 60-an. Standar lemari lah. Menarik. Dan kita lihat di sebelah sini. Ini menggunakan HPL warna gold. Di sini juga HPL warna gold. Dan ini menggunakan HPL motif marmer. Jadi kalau kita mau bikin satu rumah yang kelihatannya mewah itu sekarang kan banyak menggunakan motif marmer, pakai marmer beneran, tapi juga bisa kita akalin pakai HPL seperti ini. Dan di bagian atasnya itu menggunakan HPL juga. Dikasih downlight
menerus. Dan ternyata di sini adalah pintu keluar dari samping. Oke, kita bahas dulu ke sebelah sana ada apa. Enak ya, gede banget rumahnya berasanya. Di sini tuh ada ruang kerja yang sebenarnya bisa juga jadi kamar tidur yang pertama. Menggunakan ini kaca fluted nih, seperti ini. Bagus. Geser. Di sebelah sini itu dikasih gray mirror, ditambah ada HPL warna abu-abu yang dikombinasi sama warna merah. Nah, teman-teman suka nggak nih kalau abu-abu dicampur merah tua seperti ini? Menarik ya? Kayak apa? Mewah gitu. Bukan, kayak sepatu Air Max yang baru gue beli. Abu-abu merah. Dan teman bisa lihat di atas ini. Oke, kalau kita pengen sederhana aja, sebenarnya bisa nih pakai plaster, habis itu dicat warna hitam mengotak seperti ini. Dan di sini sekali lagi masih ada storage lagi. Kenapa bisa begitu? Karena ada tambahan tembok di luar. Jadi hasilnya kita punya lemari built-in. Oke, lanjut lagi kita ke sana, teman-teman. Oh, sebelum ke sana sini dulu deh. Ini ada apa nih? Sini ada pintu kamuflase yang menuju ke kamar mandi. Oh, kamar mandinya gede. Kamar mandinya gede. Di sebelah sini tuh ada rain shower ya. Oh, ini menggunakan homogeneous style aja nih, ditaruh di atasnya vanity-nya ini. Oke, sekarang lanjut kemana teman-teman? Lanjut ke sini. Ini adalah meja makannya. Meja makannya harus banget ya di border gini ya. Mungkin supaya selalu terlihat rapi. Supaya, oh ini kalau kegeser kelihatan nih ada bordernya gitu. Tapi yang menariknya adalah di ukurannya teman-teman. Ini muat untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Dan masih ada tambahan begini loh. Buat preparation, buat apa segala macem. Ini panjang banget sih. Jadi ini bisa dibilang nih, waduh. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ubin. 4 meter loh. Puas sih. Dan di atasnya itu dikasih lampu kristal yang bentuknya mengotak. Yang berhubungan langsung sama dapur bersih. Oke, dapur bersihnya sekali lagi nih warna merah ini lagi dipilih banget ya. Merah sama hitam sekarang. Kalau tadi merah sama abu-abu. Dan di sini ada pintu kamuflase menuju kemana? Menuju ke area service. Dan area service-nya cukup luas teman-teman. Jadi dari area service kita bisa menuju ke dapur kotor di sini yang juga udah ada jendelanya nih. Bagus sih. Solid surface warna hitam. Jadi sekarang tuh solid surface tuh udah bisa menyerupai warna-warna yang aneh-aneh teman-teman. Ini pakai bintik-bintik putih nih. Habis itu di sini kalau kita punya dapur kotor itu emang harus bagusnya begini. Kabinet atasnya tuh dipentokin sampai atas supaya banyak penyimpanan. Yuk, sekarang kita mau menuju mana teman-teman? Menuju ke sini dulu. Jadi tadi yang bagian belakang. Di sini tuh ada pintu geser yang bisa dibuka lebar banget. Masih punya backyard. Backyardnya itu dikasih vertical garden seperti ini, dikasih batu koral, dan kita bisa keluar dari sini. Dan di sini masih dikasih solar flat warna coklat. Yuk, sekarang kita menuju ke mana? Kita menuju ke lantai berikutnya. Sekarang kita nyampe di lantai berikutnya. Di sini adalah kamar yang pertama. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini ada lorongnya. Habis itu di sini ada kamar pertamanya. Oke, nuansanya ada kulit-kulitnya. Gue suka sih warna kulit ini nih. Di IKEA harganya mahal banget nih sofa yang warna kayak gini. Habis itu di sini menggunakan wall panel yang lagi ngetrend sekarang nih. Bisa dilihat di toko hijau. Dan kalau ini menggunakan HPL sederhana, cuman yang gue suka adalah mereka tetap mikirin ininya nih. Sirkulasinya tetap enak di sini. Kalau untuk lemarinya menggunakan aluminium dengan kaca clear. Kelihatan agak gelap, kenapa? Karena bagian dalamnya itu warna coklat dan ditimpa warna kuning teman-teman. Jadi nggak perlu juga kita kalau pakai kaca ini harus pakai ribbon, tapi pakai kaca clear, tapi di belakangnya itu menggunakan HPL yang gelap, hasilnya juga tetap bisa elegan. Dan kalau misalnya kita beli satu rumah, habis itu cetekannya itu bisa ketutupan sama lemari, bisa diminta sama desainer interiornya untuk dipindah ke furniture. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi yang di atas buat rame-rame. Ukurannya besar-besar dan masih ada jendelanya. Semuanya menggunakan shower rain dari Toto. Dan ini adalah bagian void-nya. Ini keren ya. Ternyata dari void-nya di sini. Di situ tuh ada balkon. Seru ya. Oke, kita lihat sini. Ini adalah kamar anaknya. Oh, kamar anaknya keren.
Ada perosotannya sedikit, ada tangga-tangganya di sini sedikit, warna hijau. Ada bolong-bolong, bulat. Jadi kalau kita bikin buat kamar anak itu harus banyak yang lebih dinamis gini teman-teman. Seperti ini. Jadi bentuknya itu bulat, jangan bentuknya kotak-kotak aja. Karena anak-anak di umur bawah 5 tahun itu semuanya visual. Dan ini juga tuh, akan membuat mereka lebih nyaman di kamarnya. Dan jangan lupa dikasih lighting LED seperti itu teman-teman. Oh ini seru sih. Tapi gue agak marah sih bro. Sampai rumah masih disuruh ke sekolah tuh. Welcome back to school. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Oh ini kamarnya banyak nih, ada satu kamar lagi. Oh ini kamar anak yang lebih remaja teman-teman. Ini lagi suka warna abu-abu sama merah nih kayaknya nih. Tuh. Ini seru loh dibikin kayak gini. Bajunya sedikit aja gitu, yang penting pajangannya banyak. Tapi bentuknya lucu gitu, bulat-bulat sama dikasih. Oke, dan di sini gunain gray mirror, di atasnya itu pakai wall panel dan masih punya balkon. Oke, ini balkonnya. Oke, ini ke belakang ya. Dan serunya adalah di balkon ini itu ada tempat buat naruh AC juga. Sekarang kita menuju ke mana? Kita menuju ke kamar tidur utama. Inilah kamar tidur utamanya. Begitu masuk, kita langsung ketemu satu tempat tidur. Tempat tidurnya itu di sini unik juga ya. Jadi ada kayak abstrak gitu di belakangnya dari HPL, dicampur sama ungu. Habis itu di sini model marmer, di sini hitam, dan punya balkon di sini. Balkon yang ini pakai UPVC juga teman-teman. Habis itu buat penebalan dindingnya ini ditambahin batu koral. Dan jangan khawatir teman-teman, karena kamar tidur utama ya pasti harus besar. Di sini tuh ada tempat rias. Tempat rias ini bersebelahan sama brown mirror. Wah, ini enak sih, jadi bisa ngeliat full satu badan. Lanjut lagi ke sini ada bagian untuk lemari dan ada jendela. Oke, sekarang kita menuju mana? Kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya seru. Ini Pinterest banget sih sekarang. Jadi stand alone bathtub. Habis itu di sebelah sininya itu ada rain shower. Jadi area sini itu adalah area basah. Jadi ketika kita mandi, si bathtubnya pun juga akan basah. Jadi ini lagi tren sih emang. Cuman yang gue paling gak suka dari stand alone ini adalah bersihin sebelah itu susah. Karena kita tempatnya mepet banget kan ini. So, di sebelah situ tuh suka ada air keluar sedikit atau air netes gitu kan, di sebelah situ agak susah untuk dibersihin. Jadi kita kalau mau bikin bathtub yang standalone seperti ini, ruangannya harus berukuran yang gampang untuk dibersihin dan harus rajin. Nah, totonya oke. Totonya udah menggunakan toto yang berteknologi teman-teman di sini. Coba ya. Tidak berfungsi, ada tulisannya. Cuma dipasang doang. Tapi yang jelas totonya udah toto yang keren. Dan sekarang kita mau menuju ke mana? Ke lantai berikutnya. Peletakan dari tangganya itu ada di sini. Jadi kita kedapatan kaca sudut ini. Di sebelah sini tuh karena ada mundur lagi, ada built-in lemari seperti ini yang tidak mengganggu tangga tapi keren. Jadi dia tuh kayak bagian dari tangganya sebenarnya. Oke, cukup pendek. 2 meter nih kayaknya. Dan di lantai 3 ini ada attic. Keren. Keren. Kenapa keren? Karena atapnya itu, plafonnya itu mengikuti bentuk atapnya. Keren. Bang bewok banget, jago banget main badminton. Keren. Dan di sebelah sini, oke, menarik ya. Jadi di sini ada step lagi nih. Step tangga turun. Ada bagian area outdoor yang luas banget dengan pemandangan danau. Ini keren sih. Tahu nggak fungsinya kenapa di sini kasih tangga? Kenapa? Bisa buat tambahan duduk. Jadi tetap bukan view-nya ke sana, tetap sejajar mata sama orang yang duduk di sini. Jadi kalau kita mau bikin pesta di sini akan seru sekali. Keren. Dan ya itu dia, besar banget. Masih ada 1, 2, wah banyak lah buat ngumpul
20 orang kayaknya sih masih bisa nih. Seru banget. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak David. Apa kabar Pak David? Kabar baik Pak Hilman. Nah kita nanya-nanya nih. Menurut Pak David, kenapa orang harus beli rumah di Sumarekon Tangerang ini? Ini pertanyaannya bagus nih. Soalnya kan di sini kan terkenal ya, banyak developer segala macam. Kenapa sih harus Sumarekon Tangerang? Ya. Pak, kalau yang aku lihat sih, ini menjawab juga untuk keresahan anak-anak muda zaman sekarang ya. Dia mau beli rumah kan agak susah, yang aksesnya bagus terutama ya. Di sini tuh kita starting dari 900-an aja, sudah dekat banget dengan exit tol. Cuman 200 meter aja dari exit tol Bitung. Kayak gitu. Habis itu kalau untuk fasilitas yang ada di luar perumahan ini dan di dalam ada apa aja nih Pak David? Oke, untuk fasilitas sendiri, karena kita mengusung temanya Green Environment, kita punya 6 danau dalam satu kawasan ini. Dalam satu kawasan kita ini. Nah, jadi anti banjir lah perumahan ini ya? Betul, itu sebagai water engineering kita juga tentunya. Dan kita juga punya green belt selebar 8 meter di sepanjang main boulevard kita. Jadi gunanya adalah untuk pedestrian dan penghijauan. Pedestriannya sendiri itu bisa mengelilingi satu kawasan kita tanpa harus nyebrang. Karena kita juga punya underpass, jadi sangat aman untuk pedestrian. Jadi kalau misalnya saya jogging itu di sini, saya nggak perlu tuh nyebrang-nyebrang jalan ya? Nggak perlu. Karena kalau andai kan harus nyebrang, ada underpassnya. Betul, betul sekali, betul sekali Mas Hilman. Terus juga kita kan di sini pada konsep master plan kita punya Sumarekon Mall Tangerang yang terkoneksi juga dengan Sumarekon Town Square dan marketing gallery kita. So ya, jadi nanti di depan itu akan ada mall nih. Ada mall, betul. Ada mall. Dan itu bisa diakses, jadi saya habis jogging saya bisa langsung ke situ tuh ya? Bisa. Jarak dari klaster pertama kita dan dari sini nih ke mall itu kira-kira 15 menit aja jalan kaki. Santai. Kalau lari sengebut Bang Bewok mungkin ya 5 menit lah. Oke, kalau misalnya di klaster yang lagi kita bahas ini sekarang, ada fasilitas apa? Kalau untuk klaster Havena ini Pak, kita punya clubhouse dan juga punya unit-unit yang eksklusif yang langsung hadap ke danau. Seperti yang contoh yang kita review ini. Ini kan kalau kita lihat dari etik nih bagus banget karena ada si danau buatannya itu. Betul. Dan bakal banyak rumah yang seperti itu karena ada 6 danau itu ya. Betul sekali. Semua klaster kita akan hadap ke danau. Dan itu masih ada kesempatan tuh buat teman-teman yang mau beli buat yang hadap ke danau ya. Masih ada banget karena produk pertama kawasan perdana dan harga perdana, teman-teman. Nah, ini bagus nih. Kita masuk ke acara yang paling penting di acara kita nih, masalah duitnya. Berapa sih kalau kita mau beli rumah yang lagi kita review ini? Dan ada berapa tipe? Untuk klaster Havena sendiri itu ada 4 tipe. 4 tipe. Pertama di tipe yang paling kecilnya di 8x15. Mulai dari 2 M-an. 10x15 itu juga masih mendekati 3M. Terus kita punya yang hadap danau, ada 2 ukuran, 10x18 mulai dari 4,6. Mulai yang ini 12x18 starting dari 5,1 untuk yang badan. Nah, kalau itu harganya kita udah tahu nih. Ada bonus-bonus nggak sih Pak? Kalau bonus ya AC sih. Kita ada kasih di setiap kamar dengan kamar nih ya? Setiap kamar dengan kondisi terpasang ya. Dengan kondisi terpasang? Yes. Wah, itu jadi nggak perlu repot-repot lagi. Ya, karena itu sebenarnya kecil-kecil tapi penting banget tuh. Pokoknya kita mau pindah ke rumah baru, mau bikin acara baru dalam keadaan adem. Betul, betul sekali. Dan itu udah dapat bonus dari Sudah dapat dari Sumarekon Tangerang, betul. Oke Pak David, makasih banyak ya buat wawancara. Thank you, Melman. Nah teman-teman, kalau untuk warna ini menarik banget ya. Jadi warna putihnya tuh agak menguning sedikit dan warna abu-abunya itu benar-benar berwibawa banget menurut gue. Nah kalau untuk cat luar rumah itu gue selalu menggunakan Dulux Weather Shield Power Flex karena dia punya 3 defense teknologi, triple defense teknologi, yaitu dia bisa menahan kondisi cuaca ekstrim, melindungi dinding dari pemudaran warna, kotoran, debu, dan bercak air yang mengganggu serta tahan tahunan kehujanan dan kepanasan. Ada juga yang keren yaitu Ultimate Crack Proof yang melindungi dinding dari retak hingga 10 kali lebih lebar dibandingkan cat eksterior biasa, dan yang pasti dia punya efek daun talas. Jadi itu air kayak nggak mau nempel sama dinding kita. Jadi pasti lebih awet. Nah kalau untuk yang warna coklat ini adalah Brave Ground, sedangkan yang warna putihnya ini adalah White on White. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Yuk,
Oke, yuk. Oke, begitu masuk ke dalam jangan lupa di sini udah dikasih apa? Astaga, gua nge-lag nih hari ini. Taruh. Yuk. Yap. Dan oke. Hampir ya kita nggak gitu. Gimana? Ternyata di sini nih. Hah? Oh, oke. Ternyata ini dipencet samping begini, habis itu ditarik.